Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, for now we will discuss about skill 6 from Longman TOEFL and about the answer implied detailed question correctly, atau terkait dengan menjawab pertanyaan detail yang tersirat dengan benar pada teks. Oke, lanjut ke pertanyaan. Nah, jadi pada skill 6 ini, nah ini baru skill yang menjelaskan terkait dengan makna yang tersirat gitu ya. Sebelum-sebelumnya bukan makna tersirat, tapi menemukan apakah pernyataan ini benar atau tidak, seperti itu yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut. Eskimos atau itu orang-orang Eskimo need efficiently and adequate means to travel across water in the area where they live are surrounded by ocean, bays and inlets and dotted with lakes and seas. Jadi orang-orang Eskimo itu memerlukan sebuah sarana yang efisien dan juga memadai untuk mempermudah mereka dalam melakukan perjalanan melintasi perairan, karena mereka itu orang-orang Eskimo tinggal dikelilingi oleh samudra ya. Jadi orang Eskimo kan orang-orang yang tinggal di di es ya, seperti di kutub utara, seperti itu. Dan mereka juga dikelilingi oleh samudra, teluk yang besar, kemudian teluk-teluk yang kecil, dan juga yang dipenuhi oleh danau dan lautan. Kemudian two different types of boats have been developed by Eskimos, each construct to meet specific needs. Nah, untuk mempermudah itu, mereka memiliki dua jenis perahu yang berbeda yang sudah dikembangkan oleh orang-orang Eskimo, yang masing-masing tersebut diperuntukkan bagi kepentingan tertentu. Jadi tidak semua perahu tersebut, kedua yang jenis tadi, digunakan untuk suatu hal yang sama. Itu. The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Nah, yaitu kayak adalah benda yang seperti halnya kano atau perahu yang kano yang kecil itu, yang ditutupi dek atasnya itu ditutupi padomnya. Jadi cuman diberi bukaan untuk satu orang saja, satu orang pengemudi. Kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider, hanya untuk satu pengemudi. However, some kayak are made for two, dan ada juga kayak yang dibuat untuk dua orang, jadi memiliki dua dua lubang dek di atasnya, di deknya. Because the kayak of a kayak is covered except for the hull or hulls for its rider or riders. Okay, a kayak can tip over in the water and roll back up without filling with water and sinking. Nah, jika kayak itu misalkan terguling, maka kayak itu akan berbalik kembali seperti semula tanpa terisi dengan air dan juga tanpa tenggelam. One of the primary use of the kayak is for hunting. Nah, salah satu kegunaan kayak yaitu untuk berburu. Ya, gitu ya. Jadi kayak itu perahu seperti kano yang dimana hanya muat untuk satu orang atau untuk dua orang,
tergantung dari lubang yang dimiliki oleh kayak tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk berburu seorangan seperti itu. Kemudian the umyak is closed over, is not closed over as is the kayak. Nah, sementara umyak yang kedua itu umyak ya. Nah, mereka itu dia tertutup, dia terbuka, perahu itu terbuka. Es itu kayak tidak seperti yang kayak itu tadi, karena kayak kan tadi tertutup. Instead it is an open boat that is built to hold 10 to 12 passenger. Nah, sebaliknya umyak itu perahu yang terbuka gitu. Dibentuk untuk dapat menampung 10 sampai 12 orang. Eskimos have numerous use for the umyak. Nah, orang-orang Eskimo juga punya punya fungsi. Jadi umyak itu umyak itu memiliki banyak fungsi bagi orang-orang Eskimo, which reflect to the size of the boat, tergantung dari ukuran yang dibuatnya tersebut. The umyak is used to hold belonging from campsite to campsite. Nah, biasanya juga seperti halnya digunakan untuk membawa barang-barang dari tempat peristirahatan ke tempat yang lain. Kemudian and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Dan juga ini juga biasanya umyak juga digunakan untuk berburu, tapi berburunya itu untuk hewan-hewan yang lebih besar dibandingkan yang dapat diburu oleh kayak seperti itu. Nah, nomor 1, it is implied in the passage that if a kayak has 2 hulls then. Nah, di teks tersebut ya dapat dipahami bahwa jika kayak itu memiliki 2 lubang, 2 hole, maka bermakna apa seperti itu. Yang A, it accommodates 2 riders, diperuntukkan untuk membawa 2 pengemudi, bisa. Dan it is less stable than a kayak with 1 hole, itu kurang stabil dibandingkan dengan 1 lubang. Tidak juga, karena jika seimbang kayak bisa langsung terbalik lagi, langsung balik kembali. Yang C, it is a large as umyak, besar seperti halnya lebih besar dari umyak, atau seperti umyak besarnya itu. Tidak, karena umyak digunakan untuk 10 sampai 12 orang, beda jauh ya ukurannya. Ini yang D, it cannot be used on the ocean. Kayak tidak bisa digunakan di ocean. Enggak, bisa juga. Nah, jadi bukan juga. Jadi fungsi dari 2 lubang yang ada di kayak itu berfungsi untuk yang A, untuk accommodate 2 riders, untuk membawa 2 pengemudi ya. Maka jawabannya yang A. Dan yang kedua, it can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Dapat dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh yang binatang yang dapat dibawa, misalkan apa? A, kangaroo. Nah, di sini kalau untuk berbicara dari animals ya, mungkin ada di paragraf yang ketiga ya di bawah. Nah, ini yang the umyak. The umyak used to hold belonging from campsite to campsite and is used for hunting large animals that are too big be hunted in a kayak. Nah,
Jadi kanguru gak mungkin ada di kutub utara seperti itu. Dia mungkin tinggal di sana. Dan juga ular juga gak ada mungkin. Kemudian whale atau paus, bisa saja paus. Karena mereka kan lebih ini, salmon ukurannya tidak kecil ya, salmon ukurannya. Sementara ini kan umiak tuh bisa membawa hewan yang lebih besar daripada kayak. Jadi di sini hewan yang bisa lebih besar dari kayak hanya whale. Maka jawabannya yaitu whale ataupun paus. Nah, kayak sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.